Selamat pagi semuanya, selamat menjalankan aktivitas di SMA Mulia Medan. Kali ini Bapak tidak bisa hadir secara tatap muka di kelas karena ada kondisi badan yang kurang fit. Jadi secara keputusan dari pihak sekolah tidak bisa mengikuti kalau kita mengikuti badannya kurang fit di sekolah ya. Oke, fokus pada materi kali ini ada lensa. Sebelumnya kita mengulas materi tentang merkantilisme. Jadi merkantilisme ini sebagai pemahaman di mana ada kondisi penjajah dari bangsa asing itu datang ke daerah itu hanya untuk melakukan perdagangan. Perdagangan yang paling laku pada saat itu adalah emas dan logam mulia dan dijadikan sebagai sumber keuntungan untuk meningkatkan pendapatan. Kenapa pemerintah itu pada saat itu menganggap emas dan logam mulia sebagai sumber ekonomi untuk menjalankan kegiatan ekonominya. Jadi emas dan logam ini sangat berharga dalam pemahaman merkantilisme. Jadi ini kondisi-kondisi yang dimana revolusi Eropa melakukan suatu pemikiran-pemikiran agar ada tidak terjadi propaganda atau perdebatan. Walaupun ini lebih banyak ke teoritis, tapi kita mengikuti secara pelan-pelan dan Bapak akan mengikutinya secara pelan-pelan dulu dari pengertiannya saja. Yang pertama itu Renaissance. Renaissance ini adalah pemahaman yang dimana ada pola pikir alam semesta dan budaya klasik yang dibawakan oleh bangsa Yunani Romawi itu bersifat duniawi. Artinya fokus utama mereka itu adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat dunia yang tidak mempercayai adalah sifat penciptaan dari Tuhan. Di sinilah ada gerakan yang dimana kita lihatkan itu dari pola pikir teoritis, bukan dari penciptaan Tuhan. Itu maksudnya dari sini. Makanya dikatakan paham ini dijawab oleh humanisme yang menempatkan manusia sebagai segala peristiwa. Apa saja dari penciptaan, mulai dari pemikiran bahwasanya ada teori-teori perubahan fisik kita itu dari kita sendiri. Bukan dari berkembang lain, mereka memang dari manusia, tetapi tidak dilandasi oleh ajaran-ajaran Tuhan. Kenapa? Karena di sini ada Renaissance-nya ini tidak puasan terhadap zaman kegelapan. Artinya gini, kalau mereka menganggungkan kepada pemikiran teoritis itu sendiri, tidak berdasarkan pemikiran dari agama. Jadi agama yang melandasi waktu penciptaan tentang semesta itu tidak mereka percayai. Kepercayaan kepada kekuatan Islam dengan bukti-bukti yang ada itu yang tidak mereka percaya. Makanya terjadi feodal. Feodal ini sistem kebangsaan yang dibawa oleh raja yang biasanya untuk melakukan suatu pemerintah otoriter. Jadi agama mereka tidak dipercayai oleh suatu kumpulan manusia itu sendiri. Mereka percaya adanya pencipta Mona Lisa atau lukis Mona Lisa itu mewakili dari zaman Renaissance. Kenapa? Karena Mona Lisa itu dibuat dari akal pikiran mereka dan tidak melandasi pada, kalau teologi Kristennya itu adalah Bunda Maria, bukan. Mereka itu tidak melandasi pada ajaran keagamaan istilah di situ. Makanya ada namanya Ibnu Sina dari teori Apiens. Ini lebih banyak ke teori Plato yang dimana manusia selalu merenung. Mereka ingin melakukan apakah itu benar. Jadi di dalam sini ada wujud-wujud Renaissance yang ini nanti kita fokuskan di minggu depan saja. Karena di sini Renaissance ini adalah paham penjiwaan terhadap manusia.
Nah, nanti Bapak kasih videonya langsung secara lebih mendalam, secara lebih singkat dan bisa dimengerti. Jadi paham yang melakukan alam pikiran di sini artinya pemikiran dari manusia itu mereka gagaskan dan tidak mengikuti dogma ajaran gereja, dogma ajaran Islam, enggak. Disinilah titik mulainya nanti adanya reformasi gereja. Di sini, karena nanti kalau mereka melakukan itu, mereka melakukan bebas lah, tidak mengakui adanya dosa, melakukan perbuatan yang melarang, tidak mengikuti hukum-hukum agama, berarti mereka itu semua apa yang dilakukan itu benar. Disinilah paham yang dijiwai oleh humanisme. Kemauan dari manusia itu sendiri, kemauan dari pembawa manusia itu sendiri yang biasanya untuk mengikat kepada tradisi. Itu dia. Jadi di dalam analisis ini yang Bapak simpulkan hari ini adalah paham yang menempatkan manusia sebagai pusat segala peristiwa. Berarti peristiwa penciptaan itu manusia itu yang tahu, tokoh-tokoh ilmu yang tahu, yang sangat berkompeten di bidangnya. Misalnya filsuf, ahli doktorat, atau cendekiawan, mereka lebih percaya sama mereka daripada gagasan yang diciptakan dari sebuah kitab. Seperti itu. Terima kasih. Sampai jumpa.